Demo Rizik di Tasik, manfaatkan momentum rusuh PPKM di Surabaya. Ditulis oleh Alifur Rahman dari siwar.com. Saya jujur gak paham dengan apa yang ada dalam pikiran orang-orang yang berdemo di Tasikmalaya kemarin. Aneh, karena Tasik menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang demo meminta agar Rizik dibebaskan. Sementara Tasikmalaya ini apa sih? Tempat tinggal Rizik? Bukan. Tempat tinggal Firja? Juga bukan. Lalu apa yang membuat Tasikmalaya menjadi satu-satunya daerah yang meminta pembebasan Rizik? Kalau soal demo Wali Kota Bogor Bima Arya, yang sebagian tuntutannya adalah mencabut kasus Rizik agar bisa dibebaskan, itu masih wajar dan ada alasannya. Nah, Tasikmalaya? Apa? Hehehe. Apalagi yang ditangkap ternyata anak-anak di bawah umur, ikut demo rusuh, merusak mobil polisi dan fasilitas umum. Ini jelas membingungkan. Ada apa sebenarnya dengan Tasikmalaya? Ada apa dengan anak-anak kecil di sana? Karena kalau kita ingat demo Omnibus Law dan Undang-Undang KPK, itu juga melibatkan anak-anak kecil dari luar Jakarta. Salah satunya ya Tasikmalaya. Nah, ini artinya masih satu kesatuan, semacam sindikat pemanfaatan anak-anak kecil untuk diajak demo. Strategi semacam ini memang ampuh dan licik, karena mereka tahu bahwa anak-anak kecil itu tidak bisa dihukum dan dipenjara. Jadi kalaupun ditangkap polisi, nanti juga bisa dibebaskan lagi. Dan karena demo kemarin itu di Tasikmalaya menuntut pembebasan Rizik, itu artinya orang yang berkepentingan untuk menggerakkan dan demo adalah orang-orang pengikut Rizik, orang ormas terlarang. Maka penting untuk dicari tahu siapa inisiator dan penggeraknya yang mengajak atau memaksa anak-anak untuk demo ke jalanan. Bagi saya, hal ini penting untuk diselesaikan sampai ke akar-akarnya demi memutus demonstran keturunan. Jangan sampai nanti setelah besar, mereka berprofesi sebagai tukang demo yang mau saja dibayar dan tak peduli dengan isunya. Jangan-jangan benar, di Tasikmalaya ini ada banyak bibit TERORIS, seperti yang pernah disinggung Denny Siregar. Dari kecil sudah diberi pakaian ala-ala pemberontak, pakaian serba hitam dan aksesoris ormas terlarang. Ngeri. Apalagi di Tasikmalaya ini ada banyak lembaga pendidikan Islam, itu juga perlu diselidiki dan dipetakan. Baik secara pendanaan dan kurikulumnya diajarkan, terutama pada sekolah-sekolah yang muridnya terlibat dalam aksi demo dan kerusuhan, karena bisa saja memang itu diajarkan oleh gurunya dan didukung dengan iming-iming nilai bagus. Siapa tahu. Selain itu, satu hal penting yang juga mesti menjadi catatan pemerintah adalah soal momentum pergerakan. Demonstrasi pembebasan Rizik di Tasikmalaya itu memanfaatkan momentum, karena 2 hari sebelumnya di Surabaya ada kerusuhan dengan petugas PPKM. Pemilik warung yang protes dan tidak setuju dengan PPKM akhirnya cekcok dan terjadilah kerusuhan, perlawanan dari masyarakat dan aparat diserbu. Maka kerusuhan di Tasikmalaya pastilah bagian dari memanfaatkan momentum untuk menaikkan tensi masyarakat di berbagai daerah agar juga melakukan pergerakan atau perlawanan dengan demo-demo dan rusuh. Tidak penting apa isunya, yang penting rusuh dulu. Apalagi dengan isu perpanjangan PPKM sampai 6 minggu, itu jelas membangkitkan emosi masyarakat. Gimana mau 6 minggu? Lawang sekarang aja kita sudah kewalahan. Memang dilematis. Di satu sisi kita ingin menyampaikan kritik dan penolakan terhadap PPKM, tentu saja lewat demonstrasi. Tapi di sisi lain ada ormas terlarang dan politisi sampah yang mengintai untuk memanfaatkan momentum. Untuk itu bagaimanapun meskipun saya menolak keras PPKM dan pernah mendukung aksi demo di Suramadu, tapi untuk kali ini saya harap tidak ada lagi demo-demo dan kerusuhan karena PPKM. Karena konsekuensi politiknya akan cukup berat. Selain itu, pemerintah mestinya juga sudah menyelesaikan PPKM ini dan tidak perlu perpanjangan lagi. Pemerintah mesti belajar bahwa lockdown, PSBB, ataupun PPKM sama sekali tidak dapat diandalkan dalam hal apapun. Bisa dibilang tidak ada gunanya sama sekali, malah justru menambah ketakutan dan kepanikan. Jika dulu masyarakat hanya panik soal masker dan barang pokok, sekarang sudah naik kelas menjadi panik tabung oksigen, susu beruang, dan obat-obatan. Selain itu, menurut survei, setengah warga DKI Jakarta sudah terpapar. Itu artinya sudah terbentuk herd immunity. Lalu mau alasan apa lagi untuk memperpanjang PPKM? Gak ada. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? BPK temukan 763,85 miliar rupiah terbuang percuma di 3 BUMD DKI Jakarta. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelumnya BPK menemukan adanya kelebihan bayar sebesar 415,9 miliar rupiah untuk pembayaran subsidi dari Pemprov DKI kepada Transjakarta. Ini saja sebenarnya sudah cukup mengejutkan.
Akan tetapi ini masih belum seberapa. Ternyata ada temuan lain dari BPK. BPK menemukan terdapat total lebih dari 763,85 miliar rupiah dana yang terbuang percuma di 3 perusahaan BUMD milik Pemprov DKI. Fantastis bukan? Seolah makin belum puas membuat mulut kita ternganga lebar. Ternyata masih ada kejutan lainnya. 3 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang dimaksud adalah PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, PT Transjakarta, dan Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pasar Jaya. BPK memastikan ada total 15 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atau ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atas operasional 3 BUMD tersebut. Untuk PT Jakpro ada 3 permasalahan. Pertama, pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan dalam tahun 2015 hingga 2018 tidak sesuai ketentuan sebesar 221,19 miliar rupiah. Kedua, penyimpangan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan pembangunan infrastruktur Gigabyte Passive Optic Network atau GPON sebesar 104,14 miliar rupiah. Kemudian, permasalahan lainnya sebesar 16,59 miliar rupiah. Jadi, jika ditotalkan nilainya mencapai 341,923 miliar rupiah. Untuk PT Transjakarta sudah saya tuliskan di artikel sebelumnya, yaitu permasalahan kelebihan pembayaran subsidi oleh Pemprov. Untuk Perumda Pasar Jaya, ada masalah tentang penerimaan selain denda keterlambatan sebelum dipungut atau diterima. Perumda Pasar Jaya belum memperoleh penerimaan dari mitra kerja atas kompensasi pengelolaan parkir tahun 2019 dan 2020, serta pajak parkir sebesar 11,36 miliar rupiah, kompensasi pengelolaan reklame digital dan non-digital tahun 2020, dan denda sebesar 3,03 miliar rupiah, dan penerimaan lainnya sebesar 1,61 miliar rupiah. Perumda Pasar Jaya, 5 permasalahan, nilai total lebih dari 16,005 miliar rupiah, kata BPK. Total semuanya adalah lebih dari 763,85 miliar rupiah. Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian perusahaan atas penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembebanan subsidi PSO Pemprov DKI, dan kekurangan penerimaan perusahaan dari pendapatan kompensasi parkir, pengelolaan reklame digital dan non-digital, dan denda. Sudah reda efek kejutnya belum? 763,85 miliar rupiah terbuang percuma. Ini angka yang sangat fantastis. Ini adalah temuan BPK. Kalau tidak, kita tidak akan tahu betapa bobroknya penanganan anggaran oleh Pemprov DKI. Betapa tidak becusnya mereka dalam mengelola anggaran. Angka sebesar itu bisa dipakai untuk penanganan COVID-19 skala besar. Besar banget malah. BPK pun agak lucu. BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada DKI Jakarta sebanyak 4 kali berturut-turut. Tapi di sisi lain BPK membongkar bobroknya Pemprov DKI. Bingung jadinya. Ibarat banyak nilai merah dalam rapot seorang siswa, tapi pada akhirnya naik kelas juga. Gimana ini ceritanya? Saya sungguh tidak paham. Ini sudah masuk dalam kategori merugikan negara nggak? Kalau masuk, harusnya KPK berani masuk dan mengusut. Kenapa sampai saat ini diam saja melihat kejanggalan ini? Kejanggalan 1 juta, 2 juta masih mending. Ini sampai ratusan miliar. Ini masalah yang sangat serius. Di sisi lain, manuver Pemprov DKI seolah tidak punya anggaran lain hingga harus mengambil bantuan kepada pihak lain. Tetapi di sisi lain malah banyak sekali kebocoran atau kelebihan bayar yang kalau dikumpulkan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kejanggalan terkait anggaran ini sudah terjadi berulang kali. Apakah ini lantas bisa disebut sebagai kebetulan belaka? Entah kenapa seolah ada unsur kelalaian atau memang kesengajaan? Mana mungkin? Kelalaian seperti ini terjadi berulang kali kalau memang ada sesuatu di balik itu, bukan? Kerugian yang dialami Pemprov DKI sebagaimana yang dijelaskan BPK sebenarnya bukan terbuang percuma. Lebih tepatnya bisa kita sebut terbuang ke tempat atau pihak lain. Nah, ini sebenarnya tugas KPK untuk melakukan penelusuran. Miris memang melihat cara kerja Pemprov DKI. Di saat negara ini sedang melakukan penghematan luar biasa di sektor lain untuk menangani pandemi, Pemprov DKI malah melakukan pemborosan fantastis. Kira-kira apakah mereka tidak malu dengan hal ini? Atau karena ini uang rakyat sehingga tidak peka dan asal-asalan dalam pengelolaan? Bagaimana menurut Anda?